Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Doni Kevi, SVD, kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, menilai diri berlebihan, terutama kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, juga bukan sesuatu yang adil. Karena kesalahan itu wajar sebagai manusia, tetapi menghakimi diri, kemudian kita ketiadaan daya hidup karena kita menilai diri terlalu berlebihan atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang mungkin juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sadar diri memang penting, tetapi menghakimi diri, kemudian kita kehilangan kekuatan untuk bangkit, itulah mungkin yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam bacaan pertama saya salut dengan Paulus. Ia menyadari kemanusiaannya secara mendalam dan jujur dengan dirinya sendiri bahwa sebagai manusia ia sudah membangun niat untuk berbuat baik, tetapi yang ia lakukan adalah hal-hal yang jahat. Paulus bahkan menilai dirinya celaka karena siapa yang akan mengangkat dia dari kejahatan hidup yang ia lakukan. Tetapi pada akhirnya dia menemukan Yesus, seorang pribadi, anak manusia yang sangat memahami kemanusiaan Paulus, sangat memahami kemanusiaan kita. Itulah fungsi Yesus atau tujuan Yesus ada di dunia dan terlahir dengan sebutan anak manusia, karena dia mengalami kemanusiaan kita secara utuh, terutama supaya kita menyelamatkan kemanusiaan kita yang telah rusak karena dosa-dosa kita. Paulus melihat Yesus sebagai pribadi yang menunjukkan kepadanya harapan hidup, harapan untuk memperbaiki diri. Dan bagi Paulus, di dalam Yesus ada tempat untuk dirinya sebagai seorang penjahat atau seorang yang berdosa. Atas hal ini, Paulus bersyukur bahwa ia bisa menemukan Yesus, pribadi yang bisa membuat perubahan di dalam hidupnya. Yang dulunya yang ia rencanakan dan yang ia hasilkan adalah kejahatan, sekarang yang ia rencanakan yang baik, itulah yang ia hasilkan di dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, memang sabda Tuhan, terutama Injil hari ini, mengajak kita untuk hidup sebagai manusia yang sadar, terutama sadar akan kelemahan-kelemahan diri, dosa-dosa yang kita lakukan. Tujuannya adalah supaya kita memulai suatu perubahan di dalam hidup. Yesus mengatakan bahwa jika kita bisa mampu menilai alam ini dengan tanda-tanda yang ada, kemudian hal itu terjadi, semestinya kita lebih pintar dan cerdas menyadari tanda-tanda tentang kehidupan kekal yang Tuhan hadapkan kepada kita. Tuhan menawarkan banyak hal yang baik melalui Yesus putranya. Tentunya tujuannya adalah kita menanggapi Yesus sebagai penyelamat sebagaimana yang ditanggapi Paulus, bahwa dia adalah pengharapan
dalam ketidakberdayaannya sebagai orang berdosa. Kita harus melihat Yesus sebagai tanda dari Allah yang datang untuk membawa kembali kita ke jalan yang benar. Yesus lebih daripada tanda-tanda Allah yang harus kita temukan. Cara berpikirnya, cara memperlakukan manusia, terutama manusia berdosa. Di dalam Dia ada tempat dan harapan untuk kita. Kuncinya adalah kita sadar sebagai manusia bahwa sudah saatnya Tuhan mau membawa kita ke jalan yang benar. Ketika perjumpaan dengan Yesus ini, kita diharapkan bahwa kita tidak lagi menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa, tetapi mengingatkan kita bahwa sudah saatnya kita memperbaiki hidup dan jalan yang selama ini kita lalui salah. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan untuk sabdamu yang menerangi hidup kami hari ini. Semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar sabdamu memberikan terang jalan bagi hidup kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, terutama mereka yang sakit, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.